Tersindir karena hubungannya dengan penjilat. Oke, saya sekarang Dah ya. 1, 2, belum 3, 1, 2, belum 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah. Jamaah Kampung Takwa Astain rahimakumullah dan siapapun teman-teman yang mendengarkan siaran ini, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Kampung Takwa Astain rahimakumullah. Alhamdulillah ada berbeda sedikit ya hari ini. Allah beri kesempatan kami mengunjungi salah satu lembaga Islam ya di Solo ya. Lembaga yang penuh dengan kekuatan untuk mengajak umat berdaya di bidang apapun ya, termasuk di bidang teknologi. Mudah-mudahan siapapun yang mendengarkan ini semakin menguatkan kita bahwa mempersiapkan generasi menuju Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi kita semua insyaallah. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita masuk di ayat yang ke-90 ya, surat Asy-Syu'ara. Ini rangkaian rangkaian dari surat Asy-Syu'ara, dialog antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Nabi Ibrahim dengan kaumnya menanyakan awalnya itu, apa sih yang Anda sembah itu? Ya, bisa ngelihat nggak gitu? Bisa kelihatan nggak pakai mata? Bisa didengerin nggak pakai telinga ketika dia kita berdoa kepada dia, bisa nggak gitu? Ada nggak manfaatnya sembahan-sembahan itu? Ya. Bahkan pertanyaannya, dia bisa memberi mudorot nggak gitu? Memberi kesulitan kepada dirinya sendiri bisa atau tidak? Ya. Ini Rasulullah Ibrahim ya, salah satu kita nyebutnya bapak tauhid ya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim berdoa dan berlepas diri ya terhadap sembahan-sembahan selain Allah, bahkan disebut sebagai musuhku ya. Illa Rabbul Alamin, kecuali Rabbil Alamin, kecuali Rabb semesta alam ya. Kemudian dia pun berdoa ya, jadikanlah aku sebagai pewaris jannah ya. Kemudian dia juga berdoa meminta ampun kepada meminta ampun kepada Allah untuk bapaknya, walaupun setelah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Karena bapaknya adalah orang yang sesat. Kemudian diingatkan oleh Nabi Ibrahim, janganlah engkau ya Allah membuat hatiku sedih di hari tersebut ya. Hari yang la yanfa'u malu wala banun, tidak ada manfaat harta dan anak ya. Jadi digambarkan oleh Ibrahim bagaimana hari itu nggak ada lagi manfaatnya. Harta yang banyak ya, wong sugih, wong jelema benghar kalau bahasa Sunda, wong sugih bahasa Jawa ya. Nggak ada hartanya kecuali menghadap Allah dengan qalbun salim, hati yang selamat. Kita lanjutkan ya di ayat yang ke-90 ya. Teman-teman yang punya Android ataupun punya Al-Qur'an di Android dan Al-Qur'an silakan dibuka ya. Ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkan jannah bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jannah itu didekatkan. Hari itu Nabi Ibrahim menggambarkan seolah-olah dia melihat apa? Melihat jannah di hari itu. Didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Ini supaya mengingatkan teman-teman yang atau saudara-saudaranya serta kaum yang diseru dia bahwa ada hari itu nanti di saat ada jannah didekatkan. Ada jannah, ada surga ya,
yang diimpi-impikan oleh manusia, didekatkan. Sementara di ayat selanjutnya disebutkan wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan ditampakkan jahim, neraka jahim bagi orang yang sesat. Seolah-olah neraka itu menghardik mereka. Kan neraka itu hidup ya. Neraka itu sebenarnya hidup, dia makhluk. Dalam satu hadis malah disebutkan minta tambahan. Jadi dicemplungin apa orang masuk ke neraka itu. Ditanya, masih muat nggak? Mana lagi gitu. Dan al-ghaiz, dia ghaiz, marah neraka itu. Jadi neraka itu marah terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah. Jemaah Kampung Taqwa Astan rahimahullah dan teman-teman yang melihat atau mendengar siaran ini, wa burrizatil jahimu lil ghawin. Kita ingat Nabi SAW bersabda, hujibatin nar bisyahawat wa hujibatil jannah bil makari. Ditutupi neraka itu dengan syahwat. Jadi kalau neraka ini ya, neraka itu dilapis, dikemas dengan baik, kanan kiri depan belakang dipoles dengan apa? Dengan syahwat, dengan kecintaan, kesenangan manusia. Sementara jannah dikelilingi oleh makarihi, sesuatu yang tidak disenangi. Ya benar ya, kalau misalnya jalan menuju barang haram itu enak aja bawaannya itu kan. Ya. Mungkin antara masjid dengan tempat lain yang biasa buat hiburan dan sebagainya banyakan itu gitu. Mudah-mudahan di sini enggak sih ya. Solo dan sekitarnya ya, mudah-mudahan di Indonesia. Jadi an-nar hujibat, dikelilingi oleh asyahawat, dan itu yang bikin manusia terpesona. Bermain dalam kemasan itu kelincahannya iblis tuh. Contohnya apa? Itu misalnya anak perempuan yang dibunuh oleh kaum Quraisy pada saat itu juga kan mengingatkan kaum Quraisy nih sebenarnya. Kan dia bilang bahwa kami itu pewaris Ibrahim. Kami adalah pewaris Ibrahim ya. Muhammad jangan salah ente. Kami itu pewaris Ibrahim. Iya. Pewaris Ibrahim tapi ngaku-ngaku aja kan itu. Anak perempuan dibunuh dengan alasan ini korban buat apa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Itu polesannya setan itu. Hati-hati itu. Ada kata-kata yang dia poles ini. Wah, kita harus berkorban dong. Mana buktinya anak perempuan? Makanya ketika dia lahir, ketika dia mempunyai anak perempuan hitam mukanya, malu. Apa salahnya anak perempuan? Itulah yang kita lihat. Kembali lagi pada ayat. Wal ghawun. Ayo, mana nih? Oh iya. Min dunil wakila lahum aina ma kuntum ta'budun. Dikatakanlah kepada mereka, orang-orang yang nyemplung ke neraka, dikatakan kepada mereka, aina ma kuntum ta'budun, mana zat atau benda yang kamu menyembah dia, mana yang kamu jadikan setara dengan Rabbul Alamin, mana? Macam-macam tuh yang namanya sembahan tuh, bukan cuma patung ya. Bukan, ya kadang-kadang kita berpikir oh itu mah zaman jahiliyah patung, bukan. Yang nama jahiliyah itu bukan apa? Bukan waktu tapi sifat. Sekali lagi ya, jangan sampai salah nih teman-teman. Jahiliyah adalah sifat, bukan waktu. Artinya kalau dia sifat, dia akan terus menerus hingga hari kiamat. Ada orang-orang yang menganut faham jahilianisme, ngarang aja itu ya. Kenapa?
Ada orang-orang yang tidak menyembah Allah. Berarti mungkin dia menyembah nafsu, bisa. Ilahahu hawahu, ada itu. Nafsunya dia sembah. Ya. Mungkin menyembah berbasis hewan-hewan, tanaman, ya, gunung, lautan. Ya, ada yang ngirim benda-benda ke lautan, sayang amat ya. Kirim, adain upacara rame-rame, orang datang di foto-foto, masukin media. Bukan cuma yang penggagas acaranya itu yang dikasih azab atau dikasih peringatan dari Allah, tapi orang yang menontonnya, orang yang hadir di situ. Sama kan kayak riba. Riba kan yang mencatat, yang menulis, yang menyetujui, ya, dapat semua. Nah, jadi menyembah itu bukan, kalau yang disebut jahiliyah itu bukan hanya menyembah patung, termasuk menyembah jabatan. Ya. Jabatan sembah nih, gimana caranya supaya dapat, ya. Kemudian setelah itu dia habiskan orang-orang atau orang umat ataupun masyarakat untuk kepentingan dia sendiri. Sama itu menyembah jabatan. Nanti ditanya, mana jabatan yang kamu sembah tuh? Ada gak manfaatnya di sini? Gitu. Ada gak manfaatnya di dalam suasana seperti ini? Gak ada. Ya. Termasuk yang menyembah orang. Ada yang menyembah orang. Itu Firaun kan disembah itu. Ya. Ana rabbukumul a'la. Wah, gagah dia ngomong. Aku nih, Robmu yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu aku. Ya. Jadi banyak nih masalahnya nih ya. Oke. Jamaah ngomong takwa, astagfirullah. Wakila lahum aina ma kuntum ta'budun, ditanya, mana buktinya? Coba dikit. Nggak bisa. Mana buktinya bahwa mereka itu benar-benar Tuhan? Gitu pertanyaannya sebenarnya. Ya. Nih ayat selanjutnya ya, di ayat yang 102 ini ya. Min dunillahi hal yang surunakum au yang tasirun, selain Allah, hal yang surunakum, apakah dia mampu menolong kamu, ya, au yang tasirun, atau dia mampu menolong dirinya sendiri? Nggak ada selain Allah ya, tetap disebutkan selain Allah, min dunillah, karena bisa saja sebelum Nabi Ibrahim ada orang yang menyembah Allah, karena dia pewarisan dari Nabi Nuh kan. Ada orang-orang yang masih menyembah Allah. Makanya disebutkan selain Allah. Hal yang surunakum au yang tasirun, bisa gak dia menolong kamu atau dia menolong dirinya sendiri? Bisa apa enggak? Enggak ada pada waktu itu. Selesai. Ya. Nggak bisa berbuat apa-apa teman-teman. Termasuk yang kita sembah hari ini. Jangan-jangan kita menyembah nafsu kita, menyembah harta kita, ya. Bahkan menyembah apa? Menyembah kasih sayang kita, anak kita misalnya sembah, atau istri sembah. Kok bisa nyembah istri? Bisa. Kalau istrinya berbuat jahat, berbuat maksiat, dia menyuruh kita ngikut ke dia, sama, ya. Makanya Nabi pernah berkata bahwa orang-orang ahli kitab itu menyembah rahib, ya, menyembah ulama-ulama mereka. Kemudian para sahabat nanya, wahai Nabi, kan dia tidak menyembah ulama-ulama mereka. Iya, tapi ulama-ulama itu menghalalkan dan mengharamkan sesuai kehendak dia, dan mereka mengikutinya ulama-ulama tersebut. Sama, karena yang menghalalkan dan mengharamkan itu hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan yang jadi masalah beberapa ahli kitab waktu itu adalah merubah ayat-ayat ini. Kita sudah sampaikan ya bagaimana. Sekarang tadi belum disampaikan. Bagaimana waktu itu ahli kitab menerapkan hukum rajam. Suatu ketika ada orang yang dipukul kemudian diarak keliling Madinah. Kemudian ditanya sama Nabi, itu orang kenapa? Ini bahasa saya ya. Itu orang kenapa? Itu dia berzina, Nabi. Coba panggil. Oh, dipanggil tuh. Dipanggil, kemudian apa? Ditanya sama Nabi,
apa yang ditulis di Taurat begini kalau orang berzina? Kemudian, iya Nabi begini. Iya Muhammad, dia nyebut dengan Nabi, dia udah nggak saya. Iya Muhammad dia begini. Nah, kemudian dipanggil ulama-ulama, ulamanya dia lah. Disebutkan, dibuka kitab Tauratnya tuh dibuka. Nah, ketika menyebutkan ayat tentang zina, dia tutup tangannya begini. Ya begini nih, ditutup tangannya, misal Taurat, tutup tangan begini. Ditutup tangannya gini. Kemudian keluar Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam kita tahu sebagai ulama Yahudi yang masuk Islam. Ya. Kata Abdullah bin Salam, buka itu tangannya, buka. Gitu. Dibuka nih, tangan ini dibuka. Gitu. Benar ayat tentang rajam, tentang zina di Taurat pun hukuman mati. Bentuknya nggak tahu lah kita ya. Tapi yang jelas hukuman mati seperti rajam. Tapi di Indonesia masih belum bisa ya, karena belum menjadi hukum positif ya di Indonesia. Ada orang berzina kita rajam, itu bisa kita yang kena. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jamaah kampung takwa asten rahimakumullah. Ya. Jadi ditanya nih orang-orang ini, siapa penyembah-penyembahan? Siapa? Restu. Selamat datang Restu. Masih ingat dulu ya kita waktu di An-Nahl ya, mudah-mudahan. Mohon maaf kalau belum maksimal waktu itu ya, waktu Restu kelas 4 mungkin ya. Ustadz Restu nih. Kapan-kapan main ke Bogor Ustadz. Dia jadi Ustadz juga. Kita lanjutkan jamaah kampung takwa astan rahimakumullah. Ya. Fakubekibu fiha hum wal ghawun, dan dimasukkan, ya, didorong, dijorokin. Jorokin apa bahasa Indonesia yang benar ya? Apa ya kalau bahasa Indonesia yang benar? Dijorokin itu apa? Dijorokin. Misalnya nih, dijorokin gitu. Apa namanya? Ditendang lah, kira-kira begitulah. Fakubekibu fiha hum wal ghawun, dan kami sungkurkan dia di neraka ya, bersama orang-orang yang sesat. Siapa yang disungkurkan? Orang-orang yang disembah, termasuk zat-zat yang disembah. Patung-patung dimasukin semua tuh. Patung, apa namanya, pohon, apalah semua dimasukin situ. Termasuk apa lu jimat-jimat, apalah di macam-macam, jimat, susuk, alah macam-macam lah semua. Kata-kata ini itu Masya Allah bahasa Arab ya. Fakubekibu, kubekibu. Seolah-olah itu kita kedengeran suara jatuhnya dia. Kube. Seolah-olah itu jatuh, pung gitu. Ini meja nih. Nah, kedengeran nggak situ? Jatuh, pung. Fakubekibu, didorong mereka. Ya, siapa yang disembah itu? Dan wal ghawun, dan orang-orang yang sesat. Bagaimana Nabi Ibrahim menceritakan ini? Seolah-olah Nabi Ibrahim itu menggambarkan via video gitu. Suasananya, kita aja udah ngebayang ini suasana waktu itu gelap, dimasukkan ke dalam situ, udah di semua apa hinaan ada di situ. Ditanya lagi mana buktinya? Sekarang udah nggak ada lagi. Tak bisa lagi mereka membantu. Sebelumnya padahal udah ditanya kan, zaman Ibrahim itu udah ditanya. Dia bisa gak ngasih manfaat? Bisa gak dia memberi manfaat? Bahkan mudorot buat dirinya sendiri. Dilempar aja jatuh. Ya. Makanya cerita salah satu sahabat Nabi yang bagaimana menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala ya, sahabat di Madinah waktu itu. Kan ini contoh. Ini contoh. Kebetulan ada di sini ya, yang cerita itu. Kan mereka disembah nih, dikasih semprotan minyak wangi macam-macam. Suatu ketika diambil sama anak-anaknya, udah masuk Islam waktu itu. Diambil, dilempar ke depan. Marah-marah bapaknya. Siapa yang ngambil Tuhan? Siapa yang ngambil Tuhan? Siapa yang ngambil Tuhan?
tuh kan diambil. Anak-anaknya pura-pura aja, tau-tau ada di depan rumah, ditaruh lagi. Ini orang tidak durhaka sekali dengan Tuhan kita, gitu. Hari kedua begitu juga, dilempar juga ke depan. Ini ada yang melakukan pasti. Anak-anaknya senyum-senyum gimana gitu kan. Nah, tahu nih, ini anak-anak kreatif nih. Ini kita perlu nih. Teman-teman bagaimana nih ini ada pesantren SMK IT ya, SMK Ilmu Teknologi atau Islam Terpadu sama aja. Ini kreatif dalam mengenalkan akidah. Nah, ini baru kan. Ilmu kreativisme dalam mengenalkan akidah Islam. Kreatifnya apa? Dia pakai permainan. Ininya, apa namanya? Patungnya itu dipakai permainan. Dibuang lagi. Hari kedua masih bingung bapaknya. Hari ketiga, apa yang ini kreatif sembari agak ini sedikit ya, bukan nakal sih nyebutnya ini. Apa ya? Bukan ngerjain bapaknya nih, bukan. Emang sebagian dari kita ngerjain Pak Guru gitu kan dulu kan. Kalau perlu tempelin, bukan kita lah, mudah-mudahan enggak. Tempelin permen karet di bawah bangkunya itu. Kurang ajar bener tuh orang. Kalau nggak tinta di sininya ditempelin tinta, pas buka, wah banyak tintanya. Ini pengalaman apa penelitian? Bukan, mudah-mudahan enggak. Atau ngerjain gurunya gitu. Udah selesai belum PR-nya? Udah Pak, kan udah diserahin Pak sama Bapak. Gurunya lupa lagi. Oh ya udah nggak apa-apa. Seneng tuh murid yang kayak gitu yang nggak kita kehendaki ya. Buat contekan kecil, tipis, panjang sampai turun ke bawah. Atau di sini tulisin panjang di meja gitu. Itu kreatif yang nggak benar. Kreatif dia ada tapi dia nggak benar kan, buat kurang. Nah kalau ini kreatif dalam memperkenalkan akidah. Hari ketiga berhala ini ditaruh di mana? Di sepiteng, dicemplungin, dicubluk bahasa Betawi itu. Bahasa Jawanya apa tuh sepiteng? Apa Mas? Ada gak bahasa Jawa sepiteng Mas? Sepiteng itu apa bahasa Jawanya? Nggak ada ya? Hah? Ya itu. Itu kata Mas David itu. Sepiteng berarti sama juga. Dimasukin ke sepiteng. Betapa marahnya dia. Tuhan yang dia bangga-banggakan ini nyemplung di sepiteng tak berdaya ini. Bersama kotoran manusia. Wanginya sedap. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Baru dia ngomong, Pak, itu Tuhan Bapak. Tidak berdaya apapun. Nah, baru masuk bagaimana Rasulullah menggambarkan bagaimana Tuhan dan sebagainya. Ya. Kalau ini nggak bisa, nggak ada manfaat sama sekali. Ya. Kalau ini hand sanitizer ada manfaatnya buat kita. Tapi kita kembali lagi, itu salah satu seni dalam memperkenalkan akidah, memperkenalkan ketuhanan, ya, ketuhanan pada keluarganya. Nah, penting tuh, teman-teman ya, yang ada salah satu kisah begini nih, saya nggak tahu nih kisah ini benar atau nggak, tapi saya pernah mendengarkan di salah satu ceramah radio. Suatu ketika ada orang bule masuk masjid, orang bule apa namanya, berarti orang barat mungkin, masuk masjid. Keluar dari masjid ya, dia baca surat Al-Fatihah tapi keras. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka, teriak gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Para jamaah pada keluar kan. Nah, kenapa? Setelah dia ngomong kayak gitu, dia nangis. Cecegukan itu nangis. Ya, saya nggak bisa gambarin nangis. Kira-kira lah keluar air mata. Ditanya sama jamaah, wahai
Kawan, kenapa Anda teriak-teriak di situ? Dan setelah itu Anda nangis, kenapa? Ya. Dia cuma mengatakan begini, kawan, saya cuma mengamalkan satu hadis Nabi. Apa hadisnya? Baligh anni walau ayat. Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Saya cuma, terus yang kedua, kenapa saya nangis? Karena saya cuma hafal itu surat Al-Fatihah, nggak ada yang lain. Saya baru hafal itu, dia maaf ya. Saya baru hafal itu, nggak ada yang lain. Karena nggak ada yang lain, itulah yang saya sampaikan semua, biar semua orang tahu tentang Al-Fatihah. Masya Allah, semangat menggebu-gebu untuk menyampaikan ayat Allah. Kita udah hafal berapa teman? Al-Fatihah lumayan udah hafal ya. Kulhu hafal lah. Kulhu, kul itu 3 hafal ya. Ya. Kulhu Allah, kul a'udzu udah hafal. Terus Al-Lahab hafal juga. Lumayan kan? Nah, itu disampaikan maksudnya. Ya. Disampaikan. Ya. Lanjut ya. Faku bekibu. Jadi ceritanya tadi dijorokin, masukin gitu. Dan dari kata-katanya seolah-olah kita mendengarkan suara jatuhnya. Fakube kibu. Pum gitulah kira-kira ini, kira-kira itu bahasa Arab tuh luar biasa. Semangat terus belajar bahasa Arab nih. Nah, lanjut ya. Wa junudu iblisa ajmaun. Masih di surat Asy-Syu'ara nih. Ayat 104. Wa junudu iblisa ajmaun. Dan bala tentara iblis semuanya dimasukkan ke dalam neraka. Bala tentara iblis ini sifat umum gitu. Tadinya sifat khusus nih cerita yang tadi. Disebutkan supaya apa? Supaya lebih kuat. Ini nih orang-orangnya iblis. Ini adalah orang-orangnya iblis. Wah, ini disebutkan. Makanya kita ingat terus kan. Iblis sebagai aduwwum mubin, musuh kita yang nyata. Kadang-kadang kita juga istighfar ya sama kita, sama diri sendirilah istighfar kita, karena dosa-dosa yang kita lakukan lah ya, hasil rayuan-rayuan dari iblis ya. Jemaah Kampung Takwa Astin rahimakumullah, dan siapapun yang teman-teman yang mendengarkan siaran ini ya, di mana-mana lah. Qalu wahum fiha yakhtasimun, berkata mereka, dan keadaan pada saat itu yakhtasimun, mereka bertengkar, berantem, saling ribut. Jadi ada tawuran tuh di neraka nanti ya. Bukan cuma di dunia ada tawuran, di neraka tuh ada tawuran, saling ribut, berantem. Pertanyaannya adalah siapa dengan siapa nih berantem ini? Ya. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Ya. Orang-orang yang ghawun, orang-orang yang sesat. Dia berantem sama yang disembah, ya. Sembahnya juga nggak bisa ngomong apa-apa. Dia berantem juga sama teman-temannya, si fulan yang ngajakin dia. Lam takhidh fulanan khalila. Ya. Kenapa aku besi? Bukan. Ini contoh aja. Di dekat rumah tuh di Kampung Gunung Letik, Bogor tuh ada pandai besi tuh. Saya pernah datang ke sana itu, dan memang panas, jangan salah. Kan di ini ya, di blower gitu, Pak. Sok. Kadang pakai kipas angin sekarang. Dan itu panas, 1-2 meter di dia itu panas. Kemudian dia cuma itu ketok-ketok besinya kan, tang. Percikannya itu bisa mengenai itu. Itu Nabi menggambarkan bagaimana perlunya kita berhati-hati. Bukan berarti nggak boleh berteman dengan itu, boleh. Cuma harus ada apa? Harus ada misi di situ. Nah, ini.
Jangan sampai kita berkumpul dengan satu kaum lalu hilang Islamnya kita di situ. Nah, kita datang nih satu tempat, mestinya ada nuansa Islam di situ, ada nuansa ketakwaan di situ. Jangan kita jadi lebur dengan mereka, melebur, ya, membaur, jangan terpengaruh. Contohnya apa ketika jangan terpengaruh? Ketika lagi ngobrolin orang, kita nggak terpengaruh tuh. Kita ngobrolin kebo kayak. Jangan orang, padi kita ngobrolin. Apa lagi? Karena orang yang ikutan-ikutannya sama aja bagi mereka. Kembali lagi, mereka terjadi pertengkaran ya. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin. Demi Allah, kita waktu itu adalah orang-orang sesat yang nyata. Dia ngomong demi Allah di situ. Dia menyatakan bahwa dirinya sesat. Udah gak ada gunanya. Saat di neraka mereka berantem. Ini gara-gara kamu nih. Kamu tuh dulu ya. Dulu ngajakin aku kan kamu ngajakin aku. Saya sebenarnya pengen bener, alah itu mau boki, soak. Ya. Waktu itu mereka menyatakan bahwa dirinya sesat. Kita semua sesat, sehingga mampir ke tempat yang begitu jelek. Seburuk-buruknya tempat, seburuk-buruknya kediaman. Ya. Nggak kebayang oleh kita ya. Kata Nabi SAW bahwa satu dari 69, satu dari 70 panas api itu dikirim ke dunia. Itulah api kita. Sementara sisanya itu ada di neraka. Nggak kebayang oleh kita. Api di dunia bisa menghancurkan baja 1000 derajat Celcius. Bisa menghancurkan, melelehkan baja. Besi aja. Ya, saya kemarin ngelas. Cerita sedikit. Ngelas knalpot. Knalpot saya berebet. Itu juga bukan motor saya. Knalpot berebet, kemudian ternyata depannya tuh rusak, rontok gitu ya. Karena mungkin karena hujan dan sebagainya. Nah ini kayak gini nih. Di sini dilas nih. Oh, ini enggak kelihatan. Nah, ini. Di sini dilas, ini kan knalpot nih. Ini berguna benar ya, alat peraga. Nah di sini dilas di sini, katanya dilas, ya. Pakai apa dia? Pakai las karbit. Ada dua jenis las tuh, ada las listrik, las karbit. Nanti tanya sama orang anak-anak SMK tuh, STM kalau dulu. Nah, las karbit itu ada api gitu disempur gini. Sedikit aja, sebentar aja udah merah ininya, besinya tuh udah merah. Kemudian dengan gampang dibengkokin gitu. Itu api dunia. Cuma 1 dari 70 api di akhirat. Itu besi, itu bisa lunak. Ya. Besi itu bisa loncer lunak. Apalagi api dia. Gak kebayang oleh kita ya. Ya maka mengtakwa rahimakumullah. Mereka berantem ya. Wahum fiha tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh tusawwikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kamu para berhala-berhala ya, bi rabbil alamin, dengan Tuhan semesta alam. Kami menyamakan kamu, menyamakan berhala-berhala, patung-patung itu dengan Tuhan semesta alam. Itulah kesesatan yang nyata. Sama saja seperti kami menyamakan kamu sembahan-sembahan lain selain berhala ya. Sembahan nafsu, sembahan jabatan, sembahan wanita, sembahan harta ya. Sembahan ego, kebanggaan. Weh, udah S3 ya? Weh, keren. Iya, ini hasil dari perjuangan saya selama bertahun-tahun. Luar biasa emang tuh waktu jadi dokter. Berat itu. Gak sanggup dah. Biar saya aja yang
Mudah-mudahan kita nggak sombong ya. Istighfar lah. Atau ada juga yang membanggakan, mungkin saya sering ingetin tuh sama anak-anak. Nggak bisa surat At-Takasur. Jangan. Alhamdulillah kita bisa, kita ajarkan orang lain. Baru juz 30. Kita mah udah lewat, itu mah udah zaman jadul tuh. Waktu kelas 1 SMA saya juz 30. Itu aja dibanggain, astagfirullahaladzim. Jangan sampai begitu teman-teman. Termasuk teknologi apapun yang kita punya, lalu kita ada niat atau ada sisi kesombongan di situ. Alhamdulillah. Yang layak sombong cuma satu, Allah Subhanahu wa taala. Pakaian sombong hanya boleh dipakai oleh Allah. Kita apa, teman, di dunia ini? Sedikit, kecil. Ya. Betapa lemahnya manusia di hadapan Allah. Gampang aja ditahan nafasnya lewat. Kita ketemu corona kayak gini, harus pakai ini, pakai ini. Padahal dia lebih kecil dari nyamuk ya. Ba'uduh wa ma fauqaha. Lebih kecil. Kita hampir-hampir tak berdaya kan. Satu makhluk yang Allah ciptakan. Dunia gempar. Ya kita nggak tahu lah masalah ini, ada konspirasi, ini ada jual beli vaksin dan sebagainya, itu urusan lain. Yang jelas dengan adanya ini kita berbeda ini kehidupan. Oke, kita lanjut lagi ya. Jamaah kampung takwa astagfirullahaladzim. Wa junudu iblis ajmaun qalu wa hum fiha yaqtasimun tallahi in kunna la fi dhalalin mubin idh tusawwikum bi rabbil alamin. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Nuduh dia. Yang nyesatin kami itu orang-orang petinggi-petinggi itu. Gitu. Dia nuduh, padahal dia ngikut. Makanya penting ini memilih teman, termasuk penting memilih pemimpin. Ini sering saya sampaikan nih. Penting memilih pemimpin, dan cuma gara-gara artos doang, gara-gara artis, gara-gara duit, gara-gara fulus, lalu kita pilih dia. Padahal dia akan menyesatkan kita. Dalam satu kisah di salah satu negeri muslim, ya, saya tidak sebutkan negerinya. Itu seorang ulama dicemooh. Dicemooh itu artinya dihina dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menunjuk perempuan untuk menjadi pemimpin waktu itu, entah di gubernur atau di presiden waktu itu. Ulama ini memilih perempuan ini. Kalau ditanya dia, wahai ulama, wahai ustadz, siapa yang Anda pilih? Oh, si A. Loh, kan dia perempuan tuh nggak boleh loh, gitu ceritanya. Nah, dia melakukan satu hal, apa halnya? Membandingkan mana yang lebih baik antara dua orang. Yang satu laki-laki, benar laki-laki, tapi dia terlihat kezolimannya. Dia terlihat, dicek, di track recordnya dilihat. Ternyata ada kezoliman, dan perempuan ini mungkin ada ya, tapi nggak separah ini, dan benar. Dia dicemooh dan sebagainya, dianggap tidak pas dengan syariat Islam misalnya ya, karena memilih perempuan. Yang jadi yang laki-laki itu, apa yang terjadi? Dizolimi umat. Jadi ini memilih pemimpin itu harus jelas. Dicek dulu, jangan cuma kadang-kadang fulus kawan. Ya. Saya pernah ngobrol tuh dengan salah satu inilah ya. Kenapa sih di situ jadi banyak yang milih dia? Oh iya Pak, itu saya masukin dulu 20-30 ribu setiap orang. Terus gimana? Kalau benar suaranya segitu, saya tambahin lagi 40 ribu, bisa 70, mungkin bisa 100 ribu satu orang. Gitu. Jadi gara-gara 100 ribu kita memilih pemimpin yang zalim. Jangan coba-coba. Nah, daripada kita berantem nanti di sini, itu kan nanti menuhankan harta itu, ya nggak? Nanti berantem kita di neraka lagi. Naudzubillah. Wa ma adallana illal mujrimun.
Fama lana min syafi'in. Tiada bagi kami hari ini yang bisa menjadi syafaat. Gak ada. Hari ini gak ada yang bisa menolong kita, ya. Wala sodiqin hamim. Gak ada teman setia yang membenarkan kita atau membela kita. Gak ada pada saat itu. Ini keluhan orang-orang yang ribut, yang tawuran di neraka. Gak ada syafaat, gak ada yang menolong, gak ada orang-orang yang membantu dia, gak ada teman-teman dekat dia, gak ada, hilang semua. Dan ditutup dengan kata-kata, ini kata-kata menyesal. Menyesal selalu belakangan, kawan. Ya. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Kalau saja kami bisa balik lagi sekali lagi, bisa kembali, ya. Fanakuna minal mu'minin, pasti kami akan menjadi orang yang mukmin. Penyesalan, mendingan diawalin penyesalan. Penyesalan mendingan diawalin lah daripada diakhirin kayak gini. Udah nggak bisa lagi. Sama penyesalannya Firaun. Amana bi Rabbi Musa, amana bi Rabbi Musa wa Harun, Rabbul alamin. Aku beriman ketika udah kelep gini. Sudah nyampe di sini nih. Sudah keminum air laut itu. Malaikat waktu udah tek. Tak bisa lagi gitu. Mendingan kita beriman sebelum kejadian. Ya. Dan ini diingatkan oleh Ibrahim. Ya. Diingatkan oleh Ibrahim bagaimana ributnya orang-orang nanti di neraka, berantemnya mereka, sikut sana sikut sana, gara-gara kamu nih, tawuran di neraka dia. Mereka bilang, coba balik lagi dulu. Kalau saya bisa balik lagi, saya pasti akan nih jadi orang-orang beriman. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang beriman sebelum nanti nyawa kita ada di kerongkongan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat terus menjalani kehidupan ini. Sedikit memang kehidupan di dunia, tapi dia mazra'atul akhirah, menjadi ladang kita untuk di akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.